SUV besar dan juga mewah yang siap dibawa bareng keluarga, siap bekerja keras, tentu jadi idaman banyak dari kita. Dulu sebelum invasi pabrikan Cina di Indonesia, kita harus siapin dana sekitar 2-3 miliar untuk dapetin mobil yang kayak gitu. Tapi sekarang enggak, karena ada ini. Mari berkenalan dengan GWM Tank 500, SUV besar nan mewah yang saat ini mendapat predikat mobil Cina termahal yang dijual di Indonesia. Jangan kaget dengan harganya, karena GWM Tank 500 dijual dengan harga 1.196 juta. Mungkin kalian kaget dengan harganya, karena berpikir kok berani ya brand Cina jualan mobil di atas 1 miliar. Tapi kami enggak. Setelah mengetes mobil ini, kami justru bertanya-tanya, kenapa Tank 500 ini bisa dijual semurah itu? Bayangkan Toyota menjual Land Cruiser terbaru dengan harga yang 2,5 miliar, mulai dari teman-teman. Sementara ini GWM datang tiba-tiba menjajalkan Tank 500 dengan harga setengahnya. Padahal tampangnya, kecanggihannya, hingga kemampuan off-roadnya bisa banget menyaingi Land Cruiser. Perawakan mobil ini memang serupa dengan Land Cruiser. Bongsornya hampir sama. Cuma GWM merancang Tank 500 dengan ban serep model Konde, sehingga secara dimensi lebih panjang. Tapi untuk urusan wheelbase-nya sama persis. Nah, sebagai mobil yang dirancang siap tempur ke medan off-road, Tank 500 ini hadir dengan fleksibilitas yang cukup baik. Terlihat dari ground clearance-nya yang tinggi, cuma agak greget aja ya lihat proporsi roda dan bodinya yang kelihatan cingkrang. Memang secara desain sih subjektif banget. Saya sih suka-suka aja teman-teman dengan mobil ini. Memadukan antara SUV bold-nya Amerika dengan grille-nya yang besar, banyak krom-kromnya, sampai ada silhouette ala SUV besarnya Jepang juga. Dan keren kok. Apalagi dari samping sini, kelihatan SUV besar yang dimensinya bongsor kayak gini dan ada silhouette ala-ala Nissan Patrol ataupun Toyota Land Cruiser-nya. Dan dari samping juga adalah bagian yang paling saya suka karena silhouette-nya kelihatan lebih berkelas gitu. Nah, sementara dari belakang adalah bagian yang paling lama untuk saya jatuh cintanya, teman-teman. Karena saya jujur kurang suka dengan model SUV besar yang pakai ban serep model Konde kayak gini nih. Tampilannya agak kurang clean gitu menurut saya. Dan juga bagian penempatan plat nomornya ini entah kenapa harus ditambah besi tambahan gitu, ngebuatnya agak lebih menonjol dan lagi-lagi kurang clean, kurang simple. Malah ini agak bahaya ya, tajam kayak gini. Oh ya, satu hal lagi kalau saya beli mobil ini sih, yang akan saya sesuaikan adalah model peleknya. Saya akan fitting ulang karena entah kenapa kelihatan agak cingkrang gitu sama fendernya, agak jauh. Tapi masalah desain sih urusan selera. Kalau kalian suka apa enggak nih dengan Tank 500 ini? Sebagai SUV besar, tentu mobil ini akomodatif. Asiknya lagi, GWM Tank 500 ini bisa menampung banyak penumpang dengan 3 baris kursi. Tapi kalau jok paling belakang nggak dibuka, bagasinya jadi super lega. Kurang lega, jok baris keduanya bisa dilipat juga, dan konfigurasi bagasinya bisa sampai rata lantai. Tapi sayang, ini kenapa tombolnya harus dipencet terus ya? Padahal bisa aja dibuat auto kayak semua jendelanya yang udah otomatis naik turun sekali pencet. Bicara soal otomatis, ini footstep-nya juga bisa di-set otomatis keluar saat kita buka kunci mobil. Gestur yang menarik ya. Anyway, setelah lama mencet tombol tadi, jok baris ketiga baru terbuka dengan sempurna. Duduk di belakang sini untuk orang dewasa sih ya cukup sempit rasanya. Apalagi karena sasis model leather frame-nya. Posisi jok belakang jadi lebih tinggi dan bikin ruang kepala terbatas. Tapi untuk perjalanan pendek masih aman lah. Nah, kalau bos tuh duduknya di sini nih, nyaman banget. Bahkan kalau duduknya di sebelah sini, ini jok depannya bisa diatur dengan mudah maju mundurnya karena ada tombol pengaturan di sebelah sini nih. Jok belakang ini masih bisa direbahkan, teman-teman. Wah, enak ya. Dengan ruang kaki yang lega, ruang kepala lega. Dan saya jadi ngebayangin, teman-teman.
gimana kalau GWM tiba-tiba ngebuat varian baru yang kolaborasi dengan rumah modifikasi interior gitu, kayak Lombardi misalnya, tambahkan sekat, ganti captain seat, pasang rear seat entertainment. Wah, ini pasti jadi SUV besar yang mewahnya sejati gitu. Tapi segini udah cukup sih, fasilitasnya lengkap, AC ada, USB port lengkap, armrest juga ada, terus nyaman lah rasanya duduk di belakang sini. Pertama kali duduk di kokpitnya dan menyalakan mobilnya, saya langsung terpukau dengan sambutan dari GWM Tank 500 ini. Ada video animasi dan musik yang menyambut dan gak norak walaupun suaranya terasa ngagetin. Gak norak yang saya maksud lebih ke arah key visual atau tampilan interface dari head unit sampai panel clusternya. Mereka gak coba pengen tampilin banyak hal dan menjelaskan semuanya. Tapi coba dibikin lebih padat informasinya dan tampilan grafisnya cukup mudah dipahami. Belum lagi, saya juga langsung terpukau dengan kualitas material dan build quality dari kabin mobil ini. Penggunaan material kulit, kayu, hingga aluminium brushnya di beberapa bagian terasa pas. Tidak terlalu berlebihan dan jadi bikin suasana yang mewah dan berkelas. Lagi-lagi memang masalah desain itu masalah selera ya, suka atau nggak suka. Tapi yang menurut saya mengganggu adalah entah kenapa GWM itu untuk user interface di beberapa menunya, khususnya di menu off-road ini ya, agak mirip dengan kepunyaannya Land Rover Defender teman-teman, atau Land Rover kekinian lah. Sayang sekali, padahal kalau mereka mendesain sendiri akan ngebuatnya lebih ikonik, lebih berkarakter gitu. Entah kenapa mereka harus meniru desain punyanya Land Rover. Terus juga yang mengganggu bagi saya adalah ini tuh nggak ada tombol pengaturan volume fisik selain di setirnya nih, selain di sini. Jadi kalau lagi jadi penumpang depan, kalau tiba-tiba nggak suka dengan musiknya, pengen ngecilin suaranya, itu nggak bisa teman-teman, nggak ada tombolnya. Nggak praktis gitu. Caranya adalah kita harus men-scroll dari atas ke bawah sini, set. Di sini kalau ada media volume, yang itu pun pengaturannya harus digeser-geser gini. Alah, ribet banget. Bahkan kalau kita udah masuk ke menu Apple CarPlay atau Android Auto, nih, ini nggak bisa ditarik dari atas. Sehingga untuk ngecilin volumenya, kita harus masuk dulu ke ini nih, pencet tombol mode di tengah sini. Lagi-lagi nggak ada tombol-tombol home gitu ya. Saya sih selalu pakai mode mode ini. Udah ke tengah sini lalu kita tarik dari atas, set. Dan itu adalah ketidakpraktisan mobil ini. Bicara soal hal-hal basic yang ternyata penggunaannya nggak praktis di mobil ini, ada satu hal lagi yang agak mengganggu untuk urusan kepraktisan berkendaranya, yaitu dari fitur memory seat. Sebenarnya fitur ini tuh membantu kita untuk menyesuaikan posisi berkendara yang ideal. Tapi di mobil ini, memory seat-nya itu disimpan pengaturannya di head unit-nya ini. Sehingga kita harus masuk dulu ke menu pengaturan, pilih yang in vehicle, lalu kita pilih yang driver position. Dan ada 3 posisi berkendara yang disimpan sama mereka atau memory seat-nya. Tapi itu, untuk menggunakan itu nggak praktis sama sekali. Biasanya kan disimpan tombol-tombol di dekat-dekat sini nih, dekat pengaturan jok gitu ya. Tapi ini enggak. Anyway, meskipun ada beberapa hal yang tadi mengganggu gitu ya ceritanya, tapi semuanya itu bisa dikompromikan dengan rasa berkendaranya. Mobil ini hadir dengan posisi berkendara yang asik teman-teman, commanding, tinggi, visibilitasnya oke, dibantu dengan kamera 360 juga. Dan untuk sebuah leather frame, untuk sebuah SUV bongsor, mobil ini terhitung cukup nyaman kok. Secara bantingan, memang kalau dibandingkan dengan Toyota Land Cruiser, harus diakui rivalnya yang jauh lebih mahal itu bisa lebih adaptif. Lebih nyaman bantingannya dan terasa lebih solid. Tapi GWM Tank 500 ini juga masih memberikan rasa nyaman dan percaya diri saat kita membawanya. Gak ada feel jiggly dan limbung walau bodinya bongsor. Tapi suspensinya kalau bisa di-set lebih empuk lagi akan lebih nyaman pastinya. Khususnya saat melewati jalan beton atau yang banyak sambungannya. Nah, soal berkendaranya yang bisa bikin impresi yang nyaman, satu hal lagi yang menurut saya mendatangkan kenyamanan di mobil ini adalah dari dapur pacunya. Kenapa? Karena mobil ini pakai mesin bensin, turbo, dan hybrid. Gak kayak rival-rivalnya yang umumnya pakai mesin diesel yang canggih gitu. Diesel canggih itu sebenarnya oke lah, torsinya besar dan cocok buat SUV bongsor kayak gini ya. Tapi di Indonesia, teman-teman kita tahu
penyebaran dari diesel berkualitas itu nggak banyak. Sehingga mobil ini karena bensin jadi lebih fleksibel dipakai kemana aja. Dan kita harus akui lebih mudah untuk mencari BBM yang RON-nya tertentu dibandingkan mencari solar yang berkualitas. Dalam hal ini, mesin GWM Tank ini mendatangkan versatility. Dan ya digunakan menyenangkan juga, senyap, emisi lebih rendah, dan hybrid. Bikin efisiensi bahan bakarnya lebih baik lagi. Meski tidak hadir dengan mesin diesel yang terkenal tangguh, nyatanya Tank 500 tetap bisa memberikan impresi berkendara yang kuat. Terima kasih kepada bantuan motor listrik yang bisa membantu mendorong roda belakangnya. Dipakai stop and go, mobil ini terasa lebih dari cukup. Malah beberapa kali mesinnya bisa beristirahat dan motor listriknya yang bekerja. Hybrid memang bikin mobil ini lebih irit. Setidaknya kalau kita bandingkan dengan kemampuan dan bodinya yang bongsor. Tentu data tes kami menunjukkan hasil yang cukup baik. Di dalam kota, mobil segede gini bisa meraih angka 8,2 km per liter. Dan di rute tol bisa meraih 11,9 km per liter. Iya, setidaknya kalau dipakai harian di perkotaan yang sering stop and go dan hybridnya sering terpakai, tentu Tank 500 ini bisa bikin kita menghemat. Tapi kalau mau dipacu pun rasanya nggak malu-maluin. Apalagi kalau masuk ke mode sport. Maka respon mesin akan sigap dan transmisinya cekatan untuk menyalurkan tenaga. Memang yang agak membingungkan dari mobil ini adalah dari mode berkendara yang sangat beragam, teman-teman. Dan semua diatur dalam satu knob putar ini nih. Jadi ya untuk mengubah-ubahnya kita harus memutar-mutar ini dan memilih mana yang paling pas buat kita. Ini ada normal, ada sport, ada eco, lalu tiba-tiba di sini ada 4H, ada snow, ada mud, dan banyak lagi. Tapi kalau kita bingung, kita bisa memilih aja yang auto di tengah sini untuk menyesuaikan dengan mode berkendara yang preferensi kita. Tapi ya kita bisa milih normal atau eco yang lebih jelas gitu ya. Dan mobil ini dihadirkan dengan banyak sekali fitur untuk off-road. Ada differential lock depan, belakang, tengah. Terus juga ada wedding detection atau bisa melihat gitu ya kondisi mobil sudah tergenang air seberapa tinggi. Yang itu adalah fitur yang baik sekali untuk kondisi alam sekarang yang entah berantah kondisinya. Dan ya di sini ada expert mode juga. Kita bisa mengatur banyak hal dari mobil ini dan itu membuatnya menjadi capable untuk menempuh atau melalui berbagai medan. Tapi rasa-rasanya pembeli mobil di kelas ini kayaknya memakai fitur-fitur off-road selengkap ini tuh dari persentase penggunaannya paling ya 10-20% lah. Sisanya mobil ini pasti akan melaju di perkotaan, melaju di rute stop and go, di rute yang ketemu banyak pengguna lain dan on-road gitu. Ya untuk melaju di segmen itu, di medan on-road, pasti mobil ini nyaman banget. Selain karena dapur pacunya tadi kita ceritain, selain dari impresi handling dan suspensinya, mobilnya juga hadir dengan fitur yang lengkap. ADAS-nya lengkap. Bahkan fitur-fitur yang terasa tersier hadir di mobil ini. Seperti audio system dari Infiniti yang nyaman di telinga. Terus juga mobil ini punya beragam fitur yang keren-keren, bahkan fitur massage untuk penumpang depan hingga supirnya. Sehingga berkendara jarak jauh, ya badan kita bisa tetap bugar gitu dengan dipijit sama mobilnya. Keren ya? Setelah mengetes mobil ini dalam jangka panjang, membawanya ke berbagai medan dan merasakan fitur-fiturnya, kami makin bingung kenapa GWM berani menjual Tank 500 dengan harga semurah ini. Iya, setidaknya murah kalau dibandingkan dengan rivalnya asal Jepang, Amerika, bahkan Jerman ya. Tapi kami tertarik untuk melihat bagaimana keseriusan GWM menggarap pasar Indonesia. Mereka sudah berani menawarkan lini flagshipnya. Sekarang tinggal tunggu aja konsistensi mereka dalam menjaga kepercayaan pelanggan, menghadirkan layanan purna jual yang masif, dan terus datangin mobil yang punya value for money sebaik Tank 500 ini.
Atau kita tinggal berharap aja teman-teman, GWM bisa mengeluarkan tank 500 ini versi yang CKD atau ngeluarin tank 300 tank lainnya yang versi CKD dengan harga yang lebih terjangkau. Supaya kita bisa menikmati mobil ini dengan lebih hemat lagi. Menurut kami demikian teman-teman, mobil ini menarik sekali. Kalau menurut kalian gimana? Pendapat kalian apa soal mobil ini? Coba kalian sampaikan di kolom komentar video kali ini. Dan seperti biasa, jangan lupa untuk baca ulasan lebih lengkapnya di kanal Detik Auto. Dan juga tonton video dari kami di kanal 20 Detik. Dan juga kalau YouTube Detik Auto. Jangan lupa untuk kalian subscribe juga. Kalau itu teman-teman, sekian aja. Saya pamit. Stay safe dan bye-bye.